Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua sehat ya? Iya dong, hari ini kita ketemu lagi. Kita mau beribadah, kita mau sekolah minggu bersama-sama lagi. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekarang kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Nah, doanya nanti akan dipimpin oleh teman kita Ota. Kita mau nyanyi Ibu Jari ya. Bisa semua ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingkingku sayang. Aku hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Berdoa teman-teman. Yuk berdoa mulai. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami kami mau sekolah minggu, mau sekolah minggu, mau memuji, memuji, belajar akan firman-Mu. angkat firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mas Ota sudah pimpin doa kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang lain, di minggu-minggu yang akan datang, boleh ya bergantian pimpin doa. Semuanya harus bisa dong. Ya, semuanya harus good job. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita hari ini akan disampaikan oleh Kak Riris. Tapi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau ingatin untuk adik-adik semua. Nanti ketika Kak Riris bercerita tentang firman Tuhan, adik-adik semua disimak dengan baik-baik ya. Didengerin, diingat. Karena apa? Karena setiap minggu terakhir atau minggu keempat setiap bulan kita ada kuis. Nah, bagi siapa adik-adik yang bisa menjawab kuis dengan benar akan mendapatkan hadiah. Ada yang mau hadiah? Iya, semuanya mau hadiah. Maka dari itu, adik-adik nanti disimak ya, diingat firman Tuhan hari ini. Baiklah adik-adik, kita mau bernyanyi lagi. Kita mau nyanyi, jangan kamu khawatir. Bisa semuanya ya? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang
adik-adik, selamat pagi. Nah, pagi ini senang banget ya ketemu lagi sama Kak Riris. Nah, Kak Riris akan bawakan satu cerita, satu firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-46 sampai 54. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk, kita persiapkan hati kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu pada kami, Engkau yang membuka hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih yang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita baca Alkitab yuk sama-sama. Adik-adik buka juga ya. Dari Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai dengan 54. Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai dengan 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, sekarang Kak Riris mau ajakin teman-teman nih. Jadi, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di Kana. Nah, Kana dan Kapernaum ini jaraknya jauh. Nah, si pegawai istana ini mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di Kana. Sebagai seorang ayah, dia ingin anaknya mendapatkan mukjizat dan bisa sembuh, maka ia pergi dari Kapernaum ke kota Kana untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, ketika sampai di Kana, pegawai istana ini menemui Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk bisa datang ke rumahnya, ikut ke Kapernaum untuk bisa menyembuhkan anaknya. Tetapi, apa yang Tuhan Yesus katakan? Pergilah, anakmu hidup. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita itu memiliki masalah. Kan, adik-adik punya masalah di sekolah, punya masalah dengan teman. Nah, kita sama seperti pegawai istana itu, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi terkadang kita sudah memikirkan nih, jalan keluarnya seperti apa. Tapi terkadang Tuhan itu memiliki cara yang berbeda dengan apa yang kita minta. Seperti pegawai istana tersebut. Pegawai istana ini percaya bahwa Tuhan hadir ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi karena kuasa Tuhan ini begitu luar biasa dan begitu hebat, Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, tetapi hanya mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Dan ternyata pada saat itu juga anaknya hidup. Nah, terkadang kita juga seperti itu. Kita memikirkan penyelesaian dari masalah kita itu harusnya seperti ini, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan memiliki penyelesaiannya tersendiri.
Nah, kita juga belajar hal yang baru, bahwa kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Maksudnya apa tuh, Kak? Jadi, kuasa Tuhan ini bisa menjamah adik-adik semua. Tidak peduli adik-adik sedang ada di rumah, sedang ada di sekolah, sedang ada di tempat lain, sedang ada di luar kota, tapi kuasa Tuhan tetap bisa menjamah adik-adik semua. Dan juga tidak terbatas waktu. Jadi, kapanpun adik-adik meminta, kapanpun adik-adik berdoa, asal dengan iman dan kepercayaan, Tuhan pasti akan mengabulkan dengan cara Tuhan. Nah, itu tadi cerita dari Kak Riris. Sekarang, sebelum kita kembali ke Kak Ita, kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami boleh mendengarkan satu cerita yang baru lagi, kami boleh belajar satu hal baru lagi mengenai kuasa-Mu yang begitu luar biasa dan kami memiliki Tuhan yang hebat. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita kembali ke Kak Ita. Terima kasih Kak Riris yang sudah menyampaikan firman yang sangat luar biasa hari ini. Nah, adik-adik semua masih ingat kan firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab apa tadi? Iya, dari kitab Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Diingat ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, Yesus itu adalah sobat kita yang setia. Nah, buat adik-adik semua, kalau kita punya masalah, apapun masalahnya kita, andalkan Tuhan ya adik-adik ya. Karena Tuhan itu adalah penolong kita yang setia. Oke. Nah, persembahannya adik-adik jangan lupa ya dimasukin ke kotak persembahannya masing-masing. Sebelum kita berpisah, Ibu kembali mau ingatkan buat kita semua agar kita semua terhindar dari virus corona dan tetap sehat. Untuk itu adik-adik di rumah jangan lupa tetap rajin cuci tangan, selalu pakai masker, dan hindari kerumunan dulu. Iya, sabar ya adik-adik. Kita sama-sama berdoa supaya virus coronanya cepat berlalu dan kita pun boleh beribadah kembali di gereja. Baik adik-adik, terima kasih ya sudah beribadah, sudah sekolah minggu hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu sangat bersukacita, sangat bangga melihat adik-adik semua karena sudah rajin-rajin sekolah minggu meskipun hanya sekolah minggunya di rumah. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya supaya kita tetap bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.